Pemirsa, berdasarkan hasil penghitungan suara sementara, Francisco Guterres atau yang lebih dikenal dengan Lulo unggul atas calon-calon lainnya dalam pemilihan presiden Timor Leste. Untuk mengetahui bagaimana hasil sementara dari pemilu Presiden Timor Leste, kita akan bergabung dengan pengamat politik luar negeri Arya Sandi Yuda langsung dari Dili, Timor Leste. Selamat pagi, Arya. Selamat pagi, Mas Ade. Ya, Arya, ini di media-media sebelumnya dikabarkan bahwa diprediksi akan terjadi 2 putaran pemilihan presiden. Lalu apakah ini terjadi atau cukup 1 putaran saja dan siapa yang diunggulkan? Ya, kalau kita simak dari komunikasi dengan KPU di sini ya, KPU pemilu Presiden Timor Leste itu sudah masuk 48,99% suara dan Luolo itu sudah melampaui syarat untuk kemenangan di ronde pertama. Jadi 59,79%, sementara Kalohan itu kandidat nomor 8, Antonio de Conceição, itu 30,20%. Selebihnya di bawah itu semua. Jadi dilihat dari jumlah suara yang masuk, ini sepertinya selesai 1 putaran, bukan 2 putaran. Ya. Tapi kapan KPU setempat akan mengumumkan hasil akhir dari pemilihan presiden ini? KPU setempat diprediksi itu 2 hari lagi selesai. Tapi kita juga mengunjungi beberapa kantor pusat yang memiliki saksi-saksi di lapangan, misalkan kantor pusatnya Freteling, yang merupakan pengusung dari Luolo ya, calon presiden Luolo. Saksi-saksi di lapangannya itu sudah masuk 60% lebih. Itu juga menghasilkan Luolo sekitar 59,87% dan Kalohan 24%. Jadi kalau kita lihat prediksinya ini akan selesai di 1 putaran gitu. Baik. Kalau kita lihat memang untuk presiden di Timor Leste ini memang memang hanya seremonial tapi memiliki peran yang cukup strategis. Jika kita ingin menganalisa siapa sebetulnya Francisco Guterres ini dan kemudian haluan politiknya seperti apa sehingga kita bisa memprediksi bagaimana hubungannya nanti dengan Indonesia. Jadi calon presiden Luolo yang kemudian besar akan menjadi presiden Timor Leste itu sebenarnya merupakan simbol betul, tapi kemudian ada fenomena paling menarik di pemilu presiden kali ini. Yang pertama adalah bersatunya faktor Sanana Gusmao yang merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh hingga sekarang, kita bisa merasakan di lapangan seperti itu, dengan Maria Alkatiri yang sejak 2002, Maria Alkatiri adalah pemimpin Freteling, Frente Revolucionario de Timor-Leste Independente. Sanana Gusmao di satu sisi adalah pemimpin dari CNRT. CNRT adalah partai terbesar sekarang ya, Congreso Nacional de Reconstrucción de Timor-Leste. Ini yang dua kekuatan ini selama 2002 sampai dengan 2007 itu memiliki hubungan yang konfliktual ya, saling diametral posisinya. Freteling sebagai oposisi de facto, kemudian Sanana sebagai pemerintahan. Itu selalu bersitegang. Sanana dan CNRT punya 30 kursi dari 65 kursi parlemen. Maria Alkatiri dan Fretelingnya punya 25 kursi dari 65. Artinya kalau dijumlah ini 55. Nah, di pemilu sekarang, di pemilu presiden sekarang yang tadinya mereka bersitegang, dua saling bertolak belakang, ini bersatu. Jadi ini pemilu yang menarik karena mempersatukan mereka sebutnya dua raksasa besar di Timor Leste, dan ini yang menyebabkan kemenangannya bisa melampaui sampai dengan 50% plus 1 gitu ya. Dan ini tentunya kita baca keputusan mereka itu karena kejenuhan terhadap konflik panjang setelah kemerdekaan 2002. Jadi mereka sangat menangkap pesan itu untuk mengambil posisi persatuan, ide tentang pemerintahan persatuan demi pembangunan yang lebih baik. Tadi Metro TV juga sudah singgung ada isu tentang kemiskinan, tentang diversifikasi ekonomi ya. Baik, apa sebetulnya pandangan dan juga visi dari Francisco Guterres atau Luolo ini terhadap Indonesia dan hubungannya dengan Indonesia? Ya mungkin kalau kita lihat Luolo memang kalau dilihat dari sisi yang kurangnya nanti kita bisa sebut, Luolo memang tidak bisa berbahasa Indonesia sebagaimana Sanana Gusmao.
atau Mariela Katiri yang juga secara komunikasi bisa. Tapi kemudian Luolo juga punya visi kedekatan dengan Indonesia, dan kita lihat ada satu kesempatan besar di pemerintahan Presiden Luolo ini dengan Perdana Menteri yang nanti akan dikontes lagi di pemilu parlemen, yaitu kesempatan untuk integrasi ke ASEAN. Jadi saya bisa meyakini bahwa di pemerintahan inilah ya Presiden dan Perdana Menteri nantinya itu dia akan menjadi pemerintahan yang salah satu pemerintahan Timor Leste yang paling bersejarah bagi Timor Leste, karena dia akan masuk ke dalam integrasi ASEAN. Kita tahu Indonesia juga mendukung secara posisi luar negeri terhadap ide ini, dan tinggal beberapa pihak saja yang kurang berkenan. Tapi secara de facto itu semua syarat Timor Leste untuk masuk ke dalam ASEAN sebenarnya sudah terpenuhi. Dan ini akan jadi salah satu ide yang didorong sepertinya, integrasi. Dan kita tahu dalam pasal 6 Piagam ASEAN ini syarat-syaratnya apa saja. Timor Leste juga secara politik, secara mayoritas ya sepertinya akan bergerak ke arah sana ya. Dan ya itu juga makanya jadi sangat penting sekarang Timor Leste bagi Indonesia untuk diperhatikan. Baik, seberapa penting posisi strategis Timor Leste untuk Indonesia selain dalam integrasi dengan ASEAN, katakanlah dalam hubungan perdagangan, hubungan bisnis, investasi dan lain hal? Yeah. Posisinya Timor Leste adalah satu dari sedikit negara yang berbatasan langsung di darat, di wilayah darat Indonesia dengan Indonesia. Ini artinya sangat penting. Ini adalah negara kecil setengah pulau yang berdempetan sekali dengan Indonesia, punya aspek historis, people to people kontaknya masih sangat kuat. Hampir setiap tahun ada puluhan ribu orang Timor Leste belajar di Indonesia. Dan di sini juga 90% lebih orang bisa berbahasa Indonesia. Jadi kita komunikasi pakai bahasa Indonesia. Penghitungan kemarin juga bahasa Indonesia 2, 8 gitu ya. Baik. Ya, disebut. Baik. Jadi Baik. saya kira secara bilateral akan sangat berpengaruh. Baik. Baik, terima kasih Pak Arya Sandi Yuda, pengamat politik luar negeri, melaporkan langsung dan menganalisa langsung dari Dili, Timor Leste.